Ibu kasih Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan kita berada di tempat ini, di rumah Tuhan, dan kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus yang baik. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Tuhan ingin mengganggu kami dengan cara apapun, kami satukan hati iman percaya kami ikat patakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang memberikan jalan keluar. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu memuji, menyembah, menyanjung, meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Roh Kudus cengkram setiap kami, Roh Kudus surapi kami, Roh Kudus penuhi kami. Kami siap memuji, menyembah, menyanjung-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu Tuhanku. Benar Tuhan, apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, kami terima sebagai anugerah. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, kamu mau katakan, ku tahu atas
Tuhan, untuk semua yang ku alami, amin. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya, boleh kami percaya, boleh Immanuel, kalian tak pernah meninggalkan kami. Ku bersyukur bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan tepuk tangan.
Paling setia.
mengatasi masalah kesulitan dalam hidup ini, jangan pernah takut. Tuhan yang setia menyertai kita. Lebih dari hidup, katakan kemurahan Tuhan. Lebih dari hidup,
Lebih daripada hidup yang sudah Tuhan anugerahkan buat kami. Karena itu menjalani kehidupan ini, meskipun ada tantangan, masalah, kesulitan, kami tetap pegang akan janji-Mu. Karena kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah, itu terus menyertai sepanjang kehidupan kami. Kami arahkan pandangan kami kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, menjalani hari-hari kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan pasti kami akan melihat keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Dengan hati penuh syukur dan sukacita telah kami persembahkan sorak-sorai pujian kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya untuk kembali kami sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Dengan hati yang lembut, kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima kebenaran firman yang berkuasa untuk mengubah hidup kami, mendewasakan iman rohani setiap kami. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang doa dulu saudara. Shalom, ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini adalah Mahakarya Allah untuk rencana besar Allah. Sekali lagi, Mahakarya Allah untuk rencana besar Allah. Kita akan membuka Alkitab. Kita akan baca dari kitab Efesus pasal yang kedua di ayat yang ke-10. Efesus pada pasal yang kedua di ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, sudah bisa menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya. Nah, ayat ini menjadi dasar perenungan kita sesuai dengan judul firman Tuhan, Mahakarya Allah untuk rencana Allah yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapakah yang dimaksud dengan Mahakarya Allah? Tentu kalau kita membaca dalam Alkitab, kita membaca dalam firman Tuhan, ciptaan Allah, Mahakarya Allah yang paling terindah, yang paling termulia, yang paling tertinggi, melebihi dari ciptaan yang lain adalah kita manusia. Mengapa? Karena Alkitab berkata satu-satunya ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu hanya manusia.
Tidak ada ciptaan yang lain yang dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada. Binatang tidak dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Tumbuhan pun tidak segambar dan serupa dengan Allah. Hanya manusia. Sekali lagi, hanya manusia satu-satunya yang diciptakan, yang Alkitab katakan segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak sama dengan monyet atau kera. Ya, meskipun ada teori-teori ya yang berkata katanya manusia ini berevolusi awalnya dari kera, awalnya dari monyet, lalu berevolusi menjadi manusia. Tetapi Alkitab tidak katakan demikian. Monyet itu beda dengan manusia. Monyet tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itulah Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah sebabnya dikatakan kita ini mahakarya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan masterpiece. Beberapa waktu yang lalu saya ingat ada sebuah mobil yang diciptakan, ya, itu serinya itu dikasih nama masterpiece. Ya, tapi itu sudah agak lama, sudah beberapa belas tahun yang lalu. Masterpiece, mahakarya. Nah, Bapak Ibu Saudara saya adalah mahakarya Allah. Judul pertemuan firman Tuhan, mahakarya Allah untuk rencana besar dari Allah. Itulah judul pertemuan firman Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan di Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, ciptaan Allah, mahakarya Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara saya diciptakan sebagai mahakarya Allah. Ada satu tujuan yang khusus, dikatakan supaya kita melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan oleh Allah, yang direncanakan oleh Allah. Kata baik di sini bukan baik menurut pandangan manusia, bukan baik menurut pikiran manusia. Karena kalau baik menurut pandangan atau pikiran manusia itu relatif. Ada manusia yang satu berkata yang baik itu seperti ini. Tapi ada manusia yang lain memandang dari sudut pandang yang berbeda, lalu berkata yang baik itu seperti itu. Beda-beda, relatif. Baik menurut ukuran manusia itu beda-beda. Manusia yang satu dengan manusia yang lain bisa punya pandangan yang berbeda tentang perbuatan atau pekerjaan yang baik. Beda-beda. Karena yang baik menurut manusia itu bisa berbeda. Tetapi yang baik di sini adalah sesuai dengan Allah. Karena sudah dipersiapkan oleh Allah, karena sudah direncanakan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu Saudara saya sebagai mahakarya Allah, masterpiece-nya Allah, diciptakan untuk rencana Allah yang besar, melakukan pekerjaan yang baik. Nah, sebelum kita akan melakukan pekerjaan yang baik dari Allah yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, maka ada hal yang harus kita lewati supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah bagi kita. Kalau kita tidak melewati hal-hal yang kita akan lihat bersama, kita nggak akan bisa melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan buat kita. Tidak heran ada banyak umat Tuhan yang gagal, sudah jadi umat Tuhan, ya, bahkan mungkin sudah jadi pelayan Tuhan, tapi tidak pernah bisa melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Padahal untuk tujuan itulah Allah menciptakan kita. Tetapi saya, ada banyak manusia, bahkan banyak juga umat Tuhan yang gagal melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lihat,
Hal-hal apakah yang harus kita lewati? Hal-hal apakah yang harus kita alami? Ya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Allah telah siapkan, yang Allah telah rencanakan bagi kita sebagai ciptaannya, sebagai mahakarya. Yang pertama, kita buka dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima di ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ini hal yang pertama yang harus dialami, dilewati oleh umat Tuhan supaya bisa melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan, yang Allah telah rencanakan sebelumnya. Yang pertama, 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, sudah terbit. Amin. Yang pertama, hal yang harus dialami, hal yang harus dilewati oleh umat Tuhan supaya bisa melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan, yang telah Allah rencanakan bagi kita sebagai ciptaannya, sebagai mahakaryanya. Yang pertama adalah kita harus menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Sekali lagi, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, hati manusia itu condong kepada yang jahat. Di kitab Kejadian dicatat itu sampai 2 kali dikatakan hati manusia itu selalu condong, selalu punya kecenderungan kepada yang jahat. Berulang kali saya sampaikan, anak-anak kecil itu kalau diajari yang baik sulit. Anak-anak bapak ibu, cucu-cucu bapak ibu, waktu mereka mulai bertumbuh, diajari yang baik itu sulit. Orang tua harus menanamkan, orang tua harus mengulangi nasihat. Alkitab berkata sampaikan berulang-ulang. Yang baik itu harus diulangi. Tapi aneh, kalau yang jelek, yang jahat, yang buruk, yang tidak baik, tidak perlu diulangi. Anak-anak cuma melihat sekali, bisa meniru. Betul ya? Sampai kita orang tua kaget, aku orang tua nggak pernah ngajari anakku seperti itu, tapi kok bisa melakukan seperti itu, kok bisa berkata seperti itu. Ternyata dia lihat temannya, teman mainnya, teman sekolahnya ngomong yang tidak baik, melakukan yang tidak baik, lalu niru. Ini bukti kecenderungan manusia condong kepada yang jahat. Siapapun dia condong kepada yang jahat. Nah, itulah sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara saya mau melakukan pekerjaan yang baik yang Allah sudah siapkan, yang Allah sudah rencanakan bagi kita, maka kita harus melewati tahapan yang pertama, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Hati kita dibaharui, pikiran kita dibaharui. Nah, tadi di Efesus 2 ayat yang ke-10, ayat awal yang sudah kita baca, dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kalimat pertama dikatakan sudah buatan Allah, tapi jadi rusak. Buatan Allah ini jadi rusak karena jatuh dalam dosa. Maka harus diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu membaca dalam terjemahan asli, kata diciptakan dalam Kristus Yesus itu bukan cuma diciptakan, tetapi diciptakan ulang, diciptakan kembali. Ya, jadi di Efesus pasal 2 ayat 10 itu setelah Allah menciptakan manusia, manusia jatuh dalam dosa, gambar diri Allah di dalam hidup manusia rusak, hancur karena dosa. Maka kalau manusia mau melakukan pekerjaan yang baik yang Allah telah rencanakan, manusia harus diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Hatinya diubah, pikirannya diubah.
Kalau tidak, meskipun sudah jadi umat Tuhan, tetap suka melakukan yang jelek, suka melakukan yang buruk, suka melakukan yang jahat. Mengapa? Karena belum dicipta ulang di dalam Kristus. Ya, jadi ini tahapan yang pertama. Kalau kita mau melakukan pekerjaan yang baik yang Allah telah persiapkan, yang Allah telah rencanakan bagi kita sebagai mahakarya ciptaannya, maka yang pertama kita harus dicipta ulang di dalam Kristus. Artinya apa? Hati yang baru, pikiran yang baru, hati yang diubahkan, pikiran yang diubahkan, itu harus terjadi ada dalam hidup kita melalui Kristus. Yang kedua, hal yang harus kita lewati, hal yang harus kita alami kalau sudah dicipta di dalam Kristus, dicipta ulang di dalam Kristus. Maka yang kedua, kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu bicara tentang Alkitab, firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada kata diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagaimana bisa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik? Ayat di atasnya berkata tentang firman Tuhan yang punya manfaat sangat luar biasa dalam hidup manusia. Maka yang kedua, hal yang harus dilewati. Kalau hal yang pertama adalah kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, dicipta ulang, ya, pikiran hatinya diubahkan dalam Kristus. Maka yang kedua yang harus kita lewati supaya bisa melakukan pekerjaan yang baik, bisa melakukan perbuatan yang baik yang Allah telah siapkan, yang Allah telah rencanakan bagi kita sebagai mahakarya ciptaannya. Yang kedua adalah kita dibentuk dengan firman Tuhan. Kita dibentuk, kita diproses dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan yang salah, firman Tuhan menyatakan yang tidak benar dalam diri kita, memperbaiki kelakuan yang tidak benar, mendidik. Itulah firman Tuhan, manfaat firman Tuhan. Jadi kalau ada umat Tuhan tidak suka firman Tuhan, tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang baik yang telah Allah persiapkan, tidak akan bisa. Ada umat Tuhan yang sukanya hanya puji-pujian. Saya bukan bilang puji-pujian tak penting, sudah. Puji-pujian itu penting, saudara. Ya, saat kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan, Allah bertata bersemayam di atas pujian umatnya. Puji-pujian sangat penting. Bahkan nanti di surga itu kita terus menyanyi, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Puji-pujian penting, saudara. Tetapi bukan hanya pujian yang penting. Selama kita masih hidup di dunia, firman Tuhan juga penting. Karena Bapak Ibu Saudara, saya masih banyak kekurangan. Siapa sih orang yang berani ngomong kalau saya sudah sempurna? Tidak ada. Kalau mau jujur, tidak ada. Orang yang sudah sempurna itu tidak ada. Tokoh Alkitab pun tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan Yesus. Semua yang lain, meskipun mereka itu tokoh-tokoh Alkitab yang dituliskan dalam Alkitab, kisah perjalanan hidupnya di bumi ini, namun mereka tetap belum sempurna. Bahkan masih banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Nah, itulah sebabnya kita butuh firman Tuhan untuk memperbaiki yang salah, dibukakan, dinyatakan, disingkapkan,
lalu diperbaiki, lalu dididik dalam kebenaran yang Tuhan mau. Ya, jadi saya berharap tidak ada jemaat di Israel yang tidak suka firman Tuhan. Jangan. Kita harus jadi umat Tuhan yang suka, yang cinta firman Tuhan. Pemasmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Jadi kalau umat Tuhan tidak suka firman Tuhan, tidak akan mengalami kebahagiaan dalam Tuhan, tidak akan. Karena bisa mengalami kebahagiaan dalam Tuhan kalau kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ayo jadi umat Tuhan yang suka firman. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi yang kedua yang harus kita lewati supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan, yang Allah telah rencanakan buat kita. Yang kedua adalah kita harus dibentuk dengan firman Tuhan. Ya, sehingga semakin hidup kita disempurnakan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Ini masih bagian pertama ya. Nanti kita masuk bagian yang kedua. Hal yang ketiga, kalau hal yang pertama kita harus diciptakan dalam Kristus Yesus, dicipta ulang dalam Kristus Yesus. Yang kedua, dibentuk dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Yang ketiga, kita baca dari 2 Korintus pasal yang ke-9 di ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-9 di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Sekali lagi, berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berkecukupan bahkan berkelebihan. Yang ketiga, hal yang harus kita lewati supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan buat kita. Yang ketiga adalah kita harus siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Sekali lagi, kita harus siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara saya menjadi berkat kalau kita tidak menerima berkat dari Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Ya, orang yang tidak menerima berkat dari Tuhan bagaimana bisa jadi berkat? Impossible. Harus menerima berkat dari Tuhan, baru kemudian jadi berkat. Ya, nah kata jadi berkat ini berarti melakukan pekerjaan baik, melakukan perbuatan baik yang Allah telah siapkan, yang Allah telah rencanakan dalam hidup kita. Ya, kita harus siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Kata berkat di sini bukan hanya bicara soal uang, bukan hanya bicara soal jasmani, tetapi berkat dalam segala segi aspek hidup kita. Sekali lagi ya, kata berkat bukan hanya bicara tentang uang. Kalau umat Tuhan fokus berkat itu hanya uang, di kitab Korintus dikatakan kita adalah orang yang paling malang. Kalau kita menaruh pengharapan kepada Kristus hanya untuk perkara-perkara yang ada di dunia, perkara-perkara soal duit, perkara-perkara soal materi, kita berkata kita adalah orang yang paling malang, yang paling dikasihani. Karena apa? Percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan kok cuma soal uang. Kalau cuma soal uang, cuma soal berkat jasmani, di luar Tuhan ada banyak yang bisa memberi. Betul. Gunung-gunung ya atau apalah yang lain bisa memberi, uang itu bisa diberi. Datang ke satu tempat minta pesugihan, bisa jadi kaya, bisa ya, karena memang iblis itu bisa memberi kekayaan, bisa.
Kuasa kegelapan bisa memberi berkat jasmani, bisa. Ingat waktu percobaan yang dilontarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Iblis berkata dalam percobaan yang terakhir, ini kemuliaan dunia. Kalau kamu sujud menyembah kepadaku, kata iblis kepada Tuhan Yesus, semua kemuliaan dunia akan kuberikan kepadamu. Jadi iblis bisa kasih kaya, bisa. Iblis bisa kasih uang yang banyak, bisa. Jadi kalau umat Tuhan cari datang kepada Tuhan cuma khusus spesial cari uang saja, nggak usah datang kepada Tuhan. Iblis juga bisa kasih. Tapi kalau iblis memberi, iblis itu pamrih. Kalau iblis membeli, iblis selalu menuntut ada harga, ada balasan yang harus dibayar. Banyak orang minta pesugihan, nanti anaknya mati kecelakaan, nanti istrinya jadi gila dan sebagainya. Iblis minta tumbal, iblis minta balasan, itulah iblis. Tapi kalau Tuhan beda. Tuhan kalau memberi tidak menuntut balas. Tuhan memberi dengan tidak membangkit-bangkit. Alkitab berkata demikian. Itulah Tuhan kita. Jadi mari kata berkat jangan diartikan hanya uang saja. Memang uang salah satu bentuk berkat, tetapi uang bukan satu-satunya berkat. Berkat dalam segala segi aspek hidup kita. Nah, kalau kita umat Tuhan mau melakukan pekerjaan yang baik, yang Allah telah siapkan buat kita, yang Allah telah rencanakan buat kita, maka yang ketiga, kita harus siap menerima berkat Tuhan. Kalau kita nggak siap menerima berkat Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Tidak mungkin kita bisa melakukan pekerjaan yang baik yang Allah telah siapkan buat kita. Tidak bisa. Ya, jadi inilah 3 hal yang harus dilewati oleh setiap umat Tuhan. Kalau kita mau melakukan pekerjaan yang baik, kita sadar kita adalah ciptaan mahakarya Allah. Kita harus melakukan pekerjaan yang baik yang Allah telah siapkan, Allah telah rencanakan buat kita. Maka ada 3 hal yang harus kita lewati supaya kita bisa lakukan pekerjaan yang baik. Yang pertama, harus dicipta ulang, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang kedua, setelah dicipta ulang, dibentuk dengan firman. Karena firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, sehingga hanya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik, untuk setiap pekerjaan yang baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Kalau kita siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bisa jadi berkat. Kita akan bisa melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan yang baik yang Allah sudah siapkan buat kita. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Menjadi pertanyaan, ya, mengapa kita harus melakukan pekerjaan yang baik atau perbuatan yang baik yang telah Allah persiapkan, yang telah Allah rencanakan bagi kita? Ini kalimat tanya. Mengapa? Ya, kalau dalam bahasa orang Surabaya bilang opo gitu ya. Why? Mengapa saya harus melakukan pekerjaan yang baik yang Allah telah persiapkan buat saya, yang Allah telah rencanakan buat saya? Mengapa? Ada beberapa alasan mengapa kita harus melakukan pekerjaan yang baik yang Allah telah persiapkan buat kita, yang Allah telah rencanakan buat kita. Yang pertama, alasan yang pertama, pekerjaan baik atau perbuatan baik adalah bukti iman. Sekali lagi, pekerjaan baik atau perbuatan baik adalah bukti iman. Kita lihat dari kitab Yakobus pasal yang kedua. Mari kita akan lihat dan baca Yakobus pada pasal yang kedua di ayat yang ke-14, lalu disambung ayat yang ke-20. Yakobus 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku
jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jangan ditutup dulu ya. Saudara perhatikan dikatakan, apakah gunanya jika seorang mengatakan ia punya iman, tetapi tidak punya perbuatan? Ya, tangkap ya. Sia-sia, tidak ada gunanya kalau dikatakan aku punya iman, tapi tidak punya perbuatan. Oh, mungkin Bapak Ibu berkata, kok aneh ayat ini? Ayo dilanjut. Ya, ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang sia-sia. Jadi kalau ada umat Tuhan yang berkata saya cukup punya iman, tapi saya tidak perlu berbuat sesuatu, itu sia-sia di mata Tuhan. Imannya itu sia-sia. Karena iman tanpa perbuatan itu kosong, tidak ada faedahnya. Satu ayat lagi, ayat 22. Tetap ya, Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Perbuatan maksudnya perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik yang Allah telah persiapkan itu ya. Bukan perbuatan menurut pikiran manusia, bukan, tapi perbuatan yang baik yang Allah telah persiapkan bagi kita. Itu maksudnya kata perbuatan. Ya bukan perbuatan manusia asal-asalan, bukan, tapi perbuatan baik, ya, pekerjaan baik yang Allah telah siapkan, itu maksudnya. Iman harus bekerja sama dengan perbuatan yang baik. Iman harus bekerja sama dengan pekerjaan yang baik yang Allah telah persiapkan. Ini alasan yang pertama. Mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan harus melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik yang Allah telah persiapkan bagi kita. Mengapa? Karena alasan yang pertama, pekerjaan baik, perbuatan baik itu adalah bukti iman. Iman dinyatakan dengan perbuatan baik. Iman dinyatakan dengan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan bagi kita. Sekali lagi ya, kata baik bukan menurut ukuran manusia loh ya, jangan salah. Kalau baik menurut ukuran manusia itu relatif, tapi baik di sini dikatakan perbuatan baik, pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan, yang Allah telah rencanakan. Berarti perbuatan baik, pekerjaan baik yang sesuai dengan Allah, menurut standarnya Allah, menurut ukurannya Allah. Nah, iman kita harus bekerja sama dengan perbuatan baik yang Allah telah persiapkan, yang Allah telah rencanakan. Karena iman tanpa perbuatan kosong, sia-sia, tidak ada faedahnya. Iman disempurnakan melalui perbuatan baik, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah untuk kita. Tapi jangan salah ya, mendapat keselamatan bukan karena perbuatan, bukan. Ya, coba saya tunjukkan juga supaya Bapak Ibu Saudara makin mantap. Kalau enggak bisa salah ngerti saudara ya. Coba lihat kembali di kitab Efesus pasal 2. Tadi di ayat awal. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 10. Saya bacakan dengan lengkapnya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Stop sampai sini dulu, jangan tutup ya. Nanti saya lanjut. Jadi ayat 8 sampai 9 menegaskan kita mendapat keselamatan itu sungguh-sungguh karena iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus.
keyakinan kita sebagai Tuhan kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Betul, anugerah Tuhan kita diselamatkan. Betul, itu betul. Tapi nggak boleh berhenti sampai situ. Kalau Bapak Ibu Saudara berhenti sampai situ, iman kita tidak akan disertai dengan perbuatan yang Allah sudah siapkan untuk kita. Tidak akan. Akhirnya umat Tuhan cuma berfokus kepada anugerah. Hypergrace, bahaya. Padahal kita lihat sekarang ya, setelah ayat 8 ayat 9 bicara tentang anugerah dari Tuhan yang diberikan supaya kita bisa selamat bukan karena perbuatan kita. Coba lihat ayat 10. 10 ini lanjutannya, belum selesai loh ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah kita punya iman percaya, itu anugerah kita bisa dapat keselamatan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan, sama sekali bukan. Tapi karena anugerah Tuhan, kita percaya, beriman. Tapi ada lanjut, ayat yang ke-10 berkata, ini banyak orang lupa ayat yang 10-nya. Dia menekankan ayat 8 dan 9, tapi lupa ada ayat 10. Dikatakan kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan kalimat berikutnya. Kalimat berikut itu penting. Ia mau. Ia mau itu berarti Tuhan berkehendak. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup di dalamnya ini berarti hidup di dalam melakukan pekerjaan baik, hidup di dalam melakukan perbuatan baik yang Allah sudah persiapkan untuk kita, yang Allah sudah rencanakan buat kita. Saya mau umat Tuhan nangkep hal ini, sehingga kita tidak hanya menekankan soal grace saja. Grace memang penting, anugerah memang penting, tapi tidak berhenti sampai anugerah. Kalau umat Tuhan hanya berhenti soal anugerah saja, bagaimana imannya bisa dikerjakan dan disempurnakan? Tidak bisa. Imannya akan jadi iman yang kosong. Imannya akan jadi iman yang sia-sia. Betul, diselamatkan karena anugerah, diselamatkan karena iman percaya. Betul, itu betul sekali. Tetapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Setelah kita menerima keselamatan karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, nah sekarang melangkah. Dikatakan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Melakukan pekerjaan yang baik yang Allah telah persiapkan, yang Allah telah rencanakan bagi kita. Nah ini, ada banyak orang melupakan hal ini, sehingga mereka hanya menekankan, menandaskan tentang anugerah, tentang iman saja. Padahal iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Saya berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati pikiran Bapak Ibu, bisa menangkap hal ini dengan baik, sehingga kita nggak keliru. Ya, ini karena apa? Kalimat lain dikatakan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Garis bawahi kata-kata itu ya. Kata hidup di dalamnya itu maksudnya juga bicara bukan hanya soal iman, tetapi juga melakukan pekerjaan yang baik yang Allah telah persiapkan, yang Allah telah rencanakan bagi kita. Oke, kita kembali. Ya, nah sekarang setelah kita tahu sobat bahwa ternyata pekerjaan baik itu adalah bukti iman. Yang kedua, mengapa kita harus melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan bagi kita? Yang kedua, alasannya ialah karena pekerjaan baik itu adalah buah. Sekali lagi, adalah buah dari hidup kita. Buah. Dia bicara tentang buah. Dalam kekristenan ini ada macam-macam buah. Bukan buah-buahan sebetulnya, tapi buah. Ya, buah pertobatan, buah Roh Kudus, buah jiwa-jiwa. Nah, termasuk dari dalam buah pertobatan
ya, termasuk dalam buah Roh Kudus adalah melakukan pekerjaan baik yang Allah telah siapkan, yang Allah telah rencanakan bagi kita. Ada ayatnya Pak? Ada. Ayo kita lihat dalam kitab Kolose pasal yang pertama di ayat yang ke-10. Saya berusaha untuk mendasari setiap kebenaran dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Jadi ini bukan pikiran saya, tapi sungguh-sungguh berdasar Alkitab, berdasar firman Tuhan. Kolose 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Perhatikan kalimat berikut. Dan kamu memberi buah. Sekali lagi, memberi buah atau menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Sekali lagi, memberi buah, menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Penekanan kata memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Yang kedua, alasannya mengapa kita harus melakukan pekerjaan baik yang Allah telah rencanakan bagi kita. Yang kedua, karena pekerjaan baik itu adalah buah dari hidup kita. Alangkah sedihnya kalau Bapak Ibu Saudara menanam sebuah tanaman atau tumbuhan, pohon buah, tetapi tidak berbuah. Tentu kita ini akan sedih, kita ini akan kecewa. Aku susah, aku sulit untuk menanam, memelihara pohon buah ini. Namun ternyata dia tidak menghasilkan buah. Kita berkata kalau terus tidak menghasilkan buah, lama-lama dia akan bisa tebal. Ada saatnya dikasih kesempatan untuk menghasilkan buah, tapi kalau terus tidak menghasilkan buah, satu kali ada satu momen tebal. Itu kita berkata demikian. Kapan Pak saatnya ditebang? Saya nggak tahu. Itu Tuhan yang punya timing, Tuhan yang punya waktu. Tapi harus menghasilkan buah. Nah, salah satu buah yang harus dihasilkan adalah melakukan pekerjaan baik yang sudah direncanakan oleh Allah bagi kita. Belajar, ini belajar, ya belajar. Saya pun jujur, saya masih belajar. Masih banyak kekurangan kelemahan saya. Saya belajar melakukan pekerjaan yang baik yang Allah sudah persiapkan bagi saya. Saya belajar, belajar. Ya, oke. Itu alasan yang kedua. Pekerjaan baik adalah buah dari hidup kita. Yang ketiga, mengapa kita harus melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan buat kita? Yang ketiga, Ibrani 13 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 13 di ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah, ada kata janganlah, berarti penting diperhatikan ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Kata berbuat baik ini bicara pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dikatakan jangan lupa berbuat baik, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah, yang direncanakan oleh Allah untuk kita, ya. Sebab perbuatan baik seperti itulah yang dikatakan berkenan, korban yang berkenan kepada Allah. Alasan yang ketiga, mengapa kita sebagai umat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Yang ketiga adalah pekerjaan baik adalah korban yang berkenan di hati Tuhan. Korban yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kata korban, itu berarti sesuatu yang membuat kita itu merasa sakit. Kalau Bapak Ibu Saudara saya melakukan sesuatu tidak merasa sakit, itu bukan korban.
Itu namanya santai. Perbuatan sambil lalu. Tetapi perbuatan yang membuat kita merasa sakit, itu namanya korban. Contoh, kita disakiti, kita dilukai, kita dibenci, mendapat perlakuan yang buruk, perlakuan yang jahat, tapi kita tetap melakukan perbuatan baik untuk orang yang sudah melakukan yang jahat untuk kita. Itu secara hati daging manusia sakit. Nah, kita berkata, kalau ditampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Remek, Pak. Ya kan? Sudah pipi kanan sudah sakit, sekarang kasih pipi kiri. Remek, Pak. Hancur, Pak. Tapi itu firman Tuhan. Itulah melakukan perbuatan baik yang Allah siapkan, yang Allah rencanakan. Sakit, sakit banget, Kalau manusia, kamu nampar pipi kananmu, aku balas nampar kamu kanan dan kiri. Itu manusia, kamu nampar sekali, aku balas kamu nampar 2 kali. Mengapa? Karena manusia pada umumnya berkata, pembalasan itu lebih kejam. Nah, itu kan prinsip manusia di luar kan begitu. Pembalasan lebih kejam. Jadi kalau disakiti sekali, balasnya bisa 2 kali, 5 kali, 10 kali. Itu di luar sana. Tapi kalau umat Tuhan bagaimana? Umat Tuhan dikatakan harus melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan. Disakiti, tidak boleh balas. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wow, luar biasa. Korban sakit. Secara manusia sakit. Ya, daging kita sakit waktu melakukan pekerjaan baik yang Allah rencanakan. Itu sakit, tapi itu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara dan saya rindu jadi umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana bisa berkenan kepada Tuhan? Kalau kita melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan, yang Allah rencanakan buat kita. Itu menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat sekarang, yang terakhir. Ini benar-benar yang terakhir, ya. Apa alasannya sebagai umat Tuhan kita harus melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan untuk kita? Yang pertama dikatakan pekerjaan baik itu adalah bukti iman. Karena iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan iman itu semakin disempurnakan. Yang kedua, mengapa kita harus melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan, Allah telah rencanakan untuk kita? Yang kedua, karena pekerjaan baik itu adalah buah dari hidup kita. Buah. Yang ketiga, karena pekerjaan baik itu adalah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, apa sebabnya? Ya, why? Mengapa? Gitu ya. Kita harus melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan untuk kita. Ini alasan yang keempat, yang terakhir. Mari buka Matius pasal 5 di ayat yang ke-16. Ini sebagai ayat penutup, saudara, ya. Matius pasal 5 di ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melihat perbuatanmu yang baik, melihat pekerjaanmu yang baik. Sekali lagi, baik bukan menurut ukuran manusia, bukan. Tapi baik menurut ukuran Tuhan. Pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan, yang Allah sudah rencanakan, itu maksudnya. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang keempat, saudara, alasannya mengapa kita harus melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan, telah rencanakan buat kita. Yang keempat, karena pekerjaan baik itu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya rindu hidup ini memuliakan Tuhan,
maka kita harus belajar melakukan pekerjaan baik yang Allah telah rencanakan buat kita. Harus. Kalau tidak, hidup kita tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Tidak akan bisa. Justru akan jadi batu sandungan. Loh, anak Tuhan kok begitu? Ya, jadi batu sandungan. Tetapi Tuhan itu supaya kita memuliakan Tuhan. Bagaimana? Nah, ini harus belajar melakukan pekerjaan baik yang Allah telah rencanakan, yang Allah telah persiapkan untuk kita. Ya, jadi itulah 4 alasan mengapa kita harus melakukan perbuatan atau pekerjaan baik menurut Allah, dalam ukuran Allah. Ya, karena ini perbuatan baik yang dipersiapkan Allah untuk kita. Jadi baiknya bukan menurut ukuran manusia, bukan menurut ukuran manusia, tapi baiknya menurut ukuran Allah. Karena Allah yang sudah mempersiapkannya untuk kita, dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya, kita hidup melakukannya. Nah, yuk sama-sama belajar. Sekali lagi, saya juga belum sempurna, saudara. Saya menyampaikan ini juga Tuhan mengingatkan dan menegur saya. Masih kurang, melakukan pekerjaan baiknya masih kurang. Tapi saya mau belajar. Ya, belajar. Ayo sama-sama, saya ngajak Bapak Saudara, ayo sama-sama belajar. Beriman bagus, tapi nggak boleh berhenti sampai beriman saja. Tidak cukup. Harus dilanjut dengan apa? Melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan untuk kita melakukan. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Silakan peran mimbar kembali maju ke depan. Bapak satu pujian kita katakan terpesona melihat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku. Tak sekali Kau kecewakan, selalu setia
hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami rindu untuk ada dan masuk di dalam rencana-Mu yang telah Engkau siapkan buat kami. Salah satunya adalah melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan yang baik yang telah Tuhan persiapkan, yang Tuhan telah rencanakan buat kami sebagai mahakarya ciptaan Tuhan yang termulia. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima. Kami mau memberi diri kami untuk menjadi ciptaan yang baru, dicipta ulang di dalam Kristus Yesus. Kami memberi diri kami dibentuk oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, sehingga kami diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik, untuk setiap perbuatan baik, dan kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Bukan hanya berkat secara uang materi saja, tetapi berkat dalam segenap aspek hidup kami. Berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani. Kami siap untuk menerimanya, sehingga kami boleh menjadi berkat, melakukan pekerjaan yang baik. Siapa yang menabur, dia pasti akan menuai. Kami tidak jemu-jemu berbuat baik, karena kami akan menuai jika kami tidak menjadi lemah. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Roh Kudus, hamba-Mu bersama dengan semua jemaat Tuhan. Kami rindu belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik yang Allah telah persiapkan untuk kami, supaya iman kami semakin disempurnakan. Kami boleh memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bahkan hidup kami boleh menghasilkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Mungkin ada mereka yang sakit. Tuhan jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bila Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh kami tetap senantiasa menantikan Tuhan. Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan mungkin ada yang sedang bepergian, lindungi sertai mereka. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang sudah dipersembahkan, yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, karena mereka belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik. Oh Tuhan Allah, sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan semakin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menegaskan mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.